Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kena cedak-cedak nih sentrap-sentrupe. Alhamdulillah pada pertemuan kita yang lalu sudah sampai surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang 177. Walaupun sudah saya terjemahkan sampai 178. Jadi saya tambahi sedikit terjemahan untuk pertemuan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat 179-nya nggih. Walakum, dan bagi kalian, fil qisosi, dalam perkara qisos, dalam masalah qisos. Hayatun itu kehidupan. Ya ulil albabi, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran, la'allakum, supaya kalian, tattaquna, kalian bertakwa. Kutiba, telah ditetapkan, alaikum, atas kalian, idza, apabila, hadara ahadakum, hadir pada seorang dari kalian, al-mautu di sini ya tanda-tanda kematian. Jadi waktu sebelum mati. In, jika taroka khairon, dia meninggalkan harta. Jadi khairon di sini harta. Al-wasiyatu, wasiat. Jadi yang ditetapkan, yang diwajibkan itu wasiat. Lil walidaini, bagi dua orang tua, wal aqrabina, dan kerabat, bil ma'rufi, dengan baik. Haqqan, wajib, alal muttaqina, atas orang-orang yang bertakwa. Faman, maka barang siapa, baddalahu, mengubahnya, mengubah wasiat tadi, ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarnya, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, itsmuhu, dosanya, dosa pengubahan wasiat tadi, alaladina, atas orang-orang yang yubaddilunahu, mereka menggantinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Sampai 181. Kita kembali kepada ayat yang saya terjemahkan di pekan yang lalu, tapi belum sempat diterangkan, di ayat 178. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan, maksudnya diwajibkan atas kalian al-qisos. Qisos
Kisos itu secara gampang ya balasan yang setimpal. Walaupun kalau secara bahasa itu pengikutan gitu ya. Sesuatu yang mengikuti. Karena kisos itu kan terjadi karena kejadian yang lain. Jadi karena membunuh dibunuh, karena menanggalkan gigi ditanggalkan giginya, karena melukai dilukai kan gitu ya. Jadi akibat suatu perbuatan. Fil qatla dalam pembunuhan. Jadi ini wajib atas kita orang yang beriman gitu ya. Secara dasar seperti itu untuk menegakkan kisos dalam masalah pembunuhan. Tapi nantinya secara makna dari dalil-dalil yang banyak ditentukan bahwa tidak semua orang itu bisa menegakkan kisos. Jadi walaupun secara hukum kisos itu wajib, tetapi tidak boleh sembarang orang yang bisa menegakkan kisos. Nah makanya ada beberapa ulama yang menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, ditetapkan atas kalian. Atas kalian itu tidak semua orang beriman, tetapi orang-orang beriman yang mempunyai kekuasaan. Artinya ketika Islam itu berkuasa, ketika ada pemimpin Islam, maka kisos itu harus ditegakkan. Lah kalau tidak ada, kalau seperti kita sekarang, ya kita tidak bisa menegakkan kisos sendiri-sendiri, gitu ya. Ada seorang Muslim dibunuh, kita cari pembunuhnya, dibalas dibunuh, itu tidak bisa. Karena kewajiban ini, hukum ini bisa ditegakkan ketika ada pemimpin Islam, ketika ada suatu negara atau suatu kekuasaan yang dipimpin oleh syariat Islam. Jadi tidak sembarang orang gitu ya bisa menegakkan hal tersebut. Dan juga yang kedua, bahwa fil qatla di sini tidak di semua pembunuhan gitu ya. Artinya tidak semua pembunuhan itu bisa dikisos. Yang secara gampang, walaupun pembahasannya sangat panjang ya, yang secara gampang yang bisa dikisos itu ketika dalam urusan pembunuhan bersengaja. Ketika pembunuhan itu terjadi tidak sengaja, maka ya tidak bisa ditegakkan kisos. Misalnya naik motor gitu ya, ngebut, ngerti-ngerti bannya pecah, oling gitu ya, nabrak orangnya mati gitu ya, tidak bisa kisos gitu ya, karena itu tidak sengaja. Yang bisa ditegakkan di sana kisos di sini artinya dibunuh karena membunuh, itu dalam urusan pembunuhan sengaja. Kemudian yang keterangan lain di ayat ini, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang merdeka itu dengan orang merdeka. Artinya ketika membunuh seorang merdeka, itu membunuh orang merdeka, dia yang dibunuh. Kemudian seorang hamba, jika membunuh seorang hamba, ya hamba itu yang dibunuh. Ada seorang perempuan membunuh perempuan yang lain, ya perempuan tersebut yang dibunuh. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menerangkan seperti ini? Karena di zaman jahiliyah, pembalasan pembunuhan itu tidak sepadan, tidak ditimpakan kepada si pembunuh. Jadi misalnya ada kabilah A dan kabilah B. Orang kabilah A membunuh orang kabilah B. Ini ya. Kemudian yang kabilah A minta ganti, gitu ya. Orang B sudah membunuh kita hanya terima kalau 2 orang dari kalangan B dibunuh. Gitu ya. Jadi 1 dibalas 2. Atau misalnya ada orang di kelompok A, budaknya dibunuh, minta ganti rugi, tidak mau budak, harus orang merdeka dari kelompok B. Sama, nanti kalau perempuan yang dibunuh, minta yang laki-laki, gitu ya. Jadi bukan pembunuhnya yang dibunuh, tetapi minta balasan yang lebih besar, yang lebih banyak, gitu ya. Memang kebiasaan mereka ketika itu seperti ini. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, orang merdeka ketika membunuh orang merdeka, ya orang merdeka yang dibunuh. Tidak boleh kemudian 1 orang yang membunuh minta balasan ben trimo gitu ya, ben marem yang dibunuh 3 orang.
atau yang dibunuh 5 orang, itu tidak boleh. Atau kalau seorang budak membunuh seorang budak, ya budak itu yang dibunuh. Tidak boleh minta balasan dari orang yang merdeka. Nah, budakmu mateni aku marem nek kowe sing tak pateni, misalnya gitu ya, tidak boleh. Yang dibalas kisos itu hanya orang yang mengerjakan pembunuhan atau orang yang membunuh. Sama perempuan kalau membunuh ya juga yang dibunuh itu perempuan. Makanya mungkin muncul pertanyaan, kalau kita mengamati hanya ayat ini saja, bagaimana kalau itu tidak sama, misalnya gitu ya. Perempuan membunuh laki-laki atau laki-laki membunuh perempuan, gitu ya. Atau budak membunuh orang merdeka atau orang merdeka membunuh budak. Maka kembali ke ayat yang lebih umum, wa katabana alaihim annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini dan seterusnya. Jadi nanti di ayat lain ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan syariat kisos itu berlaku pada pembunuhnya. Annan nafsa bin nafsi. Satu diri dengan satu diri. Jadi siapapun membunuh siapapun gitu ya dia yang dibunuh. Entah dia membunuh budak, entah dia membunuh orang merdeka, entah dia membunuh siapapun, itu dia yang dibunuh. Walaupun nanti muncul pembahasan lain bagaimana kalau yang dibunuh itu seorang budak. Bisa ndak dia dikisos atau dengan balasan yang lain, dengan diat misalnya. Kalau yang masyhur itu tidak bisa, kisos itu tidak bisa ditegakkan ketika bapak itu membunuh anak, itu tidak bisa. Ketika bapak membunuh anak, entah karena suatu apa, kemudian bapaknya kisos, itu tidak bisa. Jadi walaupun secara umum pembunuhan itu dibalas dengan pembunuhan, itu tidak bisa disamaratakan. Bagaimana nanti kalau seorang muslim membunuh kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang hidup di wilayah muslim yang mereka membayar jizyah. Ya, kalau bahasa kita membayar pajak gitu ya. Boleh enggak muslim ini dibunuh karena membunuh seorang kafir, atau harus bayar diat saja, tidak terjadi kisos gitu ya. Macam-macam pembahasan di masalah tersebut. Tetapi yang tadi yang secara gampang gitu ya, bahwa pembunuhan itu dibalas dengan dibunuh. Jadi seperti itu. Dan nanti pembunuhan, dalam masalah pembunuhan juga dibunuh itu ora sak-sake gitu ya. Bahwa yang namanya kisos itu seorang yang membunuh dibunuh dengan cara dia membunuh. Misalnya dia membunuh apa? Joroke dari atas jembatan misalnya gitu. Dia dibunuh ya dengan cara tersebut. Gitu ya. Bahkan kalau dalam suatu kisah ada orang-orang mu'alaf bahasanya gitu ya. Dia membunuh pengembala onta dengan cara dicongkel matanya, dipotong tangannya, dibalas oleh Rasulullah dengan cara yang seperti itu juga. Jadi bukan membunuhnya dengan cara dipotong lehernya, kemudian dia ditembak kepalanya atau ditembak jantungnya, itu enggak. Jadi secara umum kisos itu memang seperti itu. Dia dibunuh dengan cara bagaimana dia membunuh. Ya walaupun nanti secara prakteknya itu kembali kepada masing-masing hakim, masing-masing qadhi yang menetapkan hal tersebut. Kemudian faman ufiyalahu min akhihi syai'un, maka barang siapa dimaafkan baginya dari saudaranya syai'un, sesuatu. Ini secara gampang, maka barang siapa orang yang membunuh gitu ya, itu dimaafkan dari kisos, mendapat permaafan dari kisos. Nah, permaafan itu dari siapa? Min akhihi, dari saudaranya. Jadi kisos itu tidak harus ditegakkan, bukan satu-satunya pilihan bagi keluarga orang yang dibunuh. Jadi memang pilihan yang paling paling tinggi itu kisos gitu ya. Karena nyawa dibalas dengan nyawa. Ketika mendapatkan permaafan gitu ya dari keluarga, kalau sebagian ulama menyebutkan dari ahli warisnya, dari ahli waris orang yang dibunuh, maka pembunuh itu tidak dikisos. Walaupun itu hanya satu orang dari mereka, itu tidak bisa dikisos. Misalnya
ahli warisnya istri, anak 3, masih punya bapak, masih punya ibu. Lah, semuanya ini pingin ditegakkan kisos, si pembunuh mau dibunuh lagi, dibalas dengan dibunuh, kecuali istrinya itu enggak mau. Istrinya pilih diat misalnya gitu ya. Yang liane mungkin anyel, istrinya lebih berpikir realistis dan karena yang pembunuh ini dibunuh, padahal ada pilihan diat, kan diat bisa untuk apa istilahnya, menanggung hidup 3 orang anaknya. Kalau dia dibalas dengan dibunuh, wis rampung gitu ya. Dendam mungkin terbalaskan gitu ya. Ben marem ya marem. Tetapi siapa yang akan mengurusi misalnya seperti itu? Maka si istri pilih dimaafkan, kemudian dia memilih bahwa si pembunuh membayar diat. Nah, itu tidak bisa ditegakkan kisos. Jadi misalnya ahli warisnya 10, yang 1 ini tidak terima gitu ya. Saya pilih diat, saya tidak ingin bahwa pembunuh itu dibunuh, bahwa pembunuh dibalas dengan kisos. Ya tidak bisa. Gitu ya. Harus dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Nah, ketika itu tidak sudah dimaafkan gitu ya. Kemudian ketika permaafan itu terjadi, hukuman bagi dia turun 1 level gitu ya. Karena yang level tertinggi itu adalah kisos, dia dibalas dengan dibunuh, kemudian turun kepada diat. Yang ukurannya itu 100 ekor unta. Nanti 100 ekor unta ya juga macam-macam. Ada pembahasan pembunuhannya itu bagaimana. Boleh enggak itu sekiranya dicicil ya, 100 ekor unta dicicil, boleh enggak? Cicilannya berapa tahun? Unta itu kan macam-macam kan gitu. Seperti sapi mungkin yang besar beda dengan sapi yang anakan. Sapi yang hamil mungkin lebih mahal daripada sapi yang jantan. Itu kan macam-macam. Nanti juga dirinci oleh ulama gitu ya. Kalau pembunuhannya seperti ini, 40 ekor unta itu yang umurnya 3 tahun. 40 ekor unta itu umurnya yang sekian. Nanti yang 20 ekor unta itu unta yang hamil. Itu ada perinciannya oleh ulama. Artinya ya secara gampang, paman ufiyalahu min akhihi syai'un, ketika dia dimaafkan oleh salah seorang atau beberapa orang dari ahli waris, maka dia wajib untuk membayar diat yang ukurannya 100 ekor unta. Nah, sebagian ulama kemudian juga ada penjelasan lagi gitu ya. Nah, kalau sekiranya 100 unta tidak mampu, nah terus piye gitu ya. Ada mereka yang berpendapat hukumannya turun ke level yang ketiga gitu ya. Kisos enggak, diat 100 unta tidak mampu. Ketiga, kesepakatan gitu ya. Artinya kesepakatan bagaimana? Ya kesepakatan antar keluarga, begitu juga dengan qadhi, begitu juga dengan yang dibunuh, ya bisa. Misalnya turun, misalnya gitu ya. Turun berapa? Ya misalnya nek reso 100 ya 80 misalnya gitu ya. Kalau tidak bisa 80 ya 50 gitu ya. Yang awalnya mungkin 100, wah nek 100 isoe 10 tahun, ya wis ora apa-apa bayaran 10 tahun. Misalnya seperti itu. Itu ada level-levelnya gitu ya. Kapan bisa diturunkan hukumannya dari hal tersebut. Ya nanti juga ada pembahasan ketika si pembunuh tidak bisa membayar, jadi tanggungan siapa gitu ya. Ya sebagian ulama membahas yaitu jadi tanggungan keluarga besarnya gitu ya. Jadi ya, meh utang kepada keluarga besar atau janjikan apa kepada keluarga besar yang pasti tidak ditanggung dia sendiri, tapi juga terlibat orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, makanya itu menjadi perhatian khusus agar orang-orang yang di sekitar kita atau orang-orang yang di sekitarnya itu juga memperhatikan kepada dia. Jadi tidak bisa keluarga itu melepaskan keluarganya wis sakarepmu, kelakuanmu apa gitu. Nah, mungkin sekarang bisa nggih, karena hukum itu tidak berlaku. Tapi kalau di dalam Islam bisa kena imbasnya itu bisa gitu ya. Ada keluarganya yang membunuh, ora iso membayar, dia juga diwajibkan untuk membayar juga urunan, ya itu juga bisa terjadi seperti itu. Maka ya tadi perlu untuk memperhatikan menjalin hubungan kerabat supaya bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattibaun bil ma'ruf. Kata fattibaun bil ma'ruf itu bagi keluarga korban. Maka kalau korban itu sudah memutuskan suatu hukuman, maka
dia tidak boleh meminta hukuman yang lain. Misalnya apa? Sudah ditetapkan 100 ekor unta, diiyakan gitu ya. Setelah dibayar let beberapa bulan karena masih dendam, kemudian pembunuh dibunuh. Itu tidak boleh gitu ya. Atau bahkan diperolok-olok ya juga tidak boleh gitu ya. Wis tak maafke kowe gitu ya. Kamu sudah saya maafkan. Kok cik kelakuanmu koyo ngene, kemudian diungkit-ungkit, kemudian dijelek-jelekkan, itu juga tidak boleh. Kalau misalnya tidak terima, hukum kisos bisa berlaku, ya dikisos gitu ya. Jangan cari dua-duanya. Aku yo ger entuk untung, aku yo anyel sama dia ya juga saya ejek, saya jelek-jelekkan gitu, saya jatuhkan martabatnya, ya jangan seperti itu. Artinya ketika sudah memilih satu hukuman, yaitu hukuman yang diberlakukan kepada pembunuh, tidak lagi mencari-cari hukuman yang lainnya. Itu maksud fattibaun bil ma'ruf. Ada yang menafsirkan juga fattibaun bil ma'ruf itu dalam masalah menentukan diyat. Ketika misalnya tadi 100 unta tidak bisa, ya dilihat ekonomi pembunuh gitu ya. Misalnya ekonominya ya wis anjlok tenan gitu ya. Ya kemudian jangan memberat-beratkan gitu ya. Kalau memang merelakan bahwa itu dibayar dengan cara diyat, ya dirembuk dengan baik gitu ya. Jangan memberatkan keluarga pembunuh, juga bagaimana caranya agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Itu fattibaun bil ma'ruf. Dan wa'adaun bi ilaihi bi ihsan, kalau kata wa'adaun ilaihi bi ihsan itu bagi pembunuh. Kalau sudah ditetapkan misalnya diyat, ditentukan hukumannya, nilai hukumannya gitu ya, dia menyanggupi ya segera dibayarkan. Atau kalau boleh ditempo gitu ya, misalnya 1 tahun ya diusahakan setahun dibayar. Jangan merasa lepas kemudian malah melayu ke luar negeri misalnya gitu ya. Kemudian menggelapkan pokoknya aku sing penting bebas gitu ya, daripada nggo bayar tak nggo metu wae gitu ya, keluar dari Indonesia misalnya gitu ya. Keluar dari wilayah tersebut, ya jangan seperti itu. Bahwa ketika itu sudah sudah ditetapkan, ya fa'ada wa adaun ilaihi bisa membayar kepadanya, kepada keluarga korban dengan cara yang baik. Itu kurang lebih gambarannya hukum kisos seperti itu. Walaupun secara rinci nanti dibahas tersendiri oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Dzalika takhfifun mir rabbikum warahmah. Hukum kisos itu adalah takhfifun mir rabbikum, keringanan dari pemelihara kalian, warahmatun dan belas kasih. Karena di zamannya orang-orang Yahudi gitu ya, di zamannya Taurat, di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang ada di zaman mereka itu hanya hukuman kisos. Jadi misalnya keluarga korban itu kesulitan untuk mencari nafkah misalnya gitu ya, karena tulang punggungnya sudah dibunuh gitu ya, itu tidak ada pilihan lain kecuali hanya kisos. Kalau di zaman Nabi Muhammad kan bisa ada opsi kedua gitu ya, dengan bayar diyat, yes, lumayan dapat ratusan juta mungkin gitu ya, untuk membiayai keluarga korban. Dan juga di zamannya Nabi Isa alaihissalam gitu ya, diceritakan bahwa di zaman beliau yang ada hanya diyat, tidak ada kisos gitu. Maka ketika yang pembunuhan itu terjadi di keluarga orang kaya misalnya, tidak butuh uang mereka, yang butuh pinginnya dibalas tidak bisa, karena hanya kisos, karena hanya diyat, tidak ada hukum kisos. Tapi bagi syariat Nabi Muhammad SAW, dua-duanya itu bisa menjadi pilihan, entah itu kisos, entah itu diyat. Famani i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Maka barang siapa melampaui batas setelah itu, maka baginya siksaan yang pedih. Melampaui batas ya tadi, misalnya kalau dari keluarga korban sudah diputuskan bayar diyat, setelah dibayar ternyata dibunuh, nah itu melampaui batas. Atau sebaliknya, dari arah pembunuh ketika sudah diputuskan dia bayar diyat, dia merasa bebas malah melayu, nah itu termasuk dari melampaui batas. Maka orang-orang yang seperti ini sudah diputuskan perkaranya, sudah diputuskan hukumannya setelah kejadian tersebut, maka baginya siksaan yang pedih.
Tapi tidak tahu deh, ngeten iki di hukum Indonesia bisa apa enggak. Karena saya beberapa hari yang lalu baru saja membaca di daerah mana nggih? Itu terjadi bukan pembunuhan tetapi ketoknya kecelakaan kayaknya. Kecelakaan akhirnya damai tidak sampai pengadilan. Keluarga yang membunuh, artinya keluarga yang menabrak itu bayar sekitar berapa? 50 juta kalau itu salah. Bayar 50 juta kepada keluarga korban. Yang korbannya itu 2 anak kecil kembar nggih. Nah itu, enggak tahu itu akhirnya kabarnya bagaimana itu nggih. Akhirnya bisa apa enggak damai-damainan, yang penting apa? Gelem bayar gitu ya. Tapi wallahu alam gitu ya. Tapi kalau itu dalam hukum Islam, kalau memang prosesnya bisa, ya bisa terjadi. Atau ya kok sithik 50 juta ya tinggal kesepakatan tadi. Kalau misalnya 100 ekor unta enggak bisa ya seberapa kesepakatan yang terjadi di antara pihak korban dan pelakunya. Kemudian keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian dalam perkara qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran, supaya kalian itu bertakwa. Jadi mungkin di zaman sekarang gitu ya, banyak kita mendengar bahwa syariat Islam, hukum Islam kalau ditegakkan itu sangat kejam kan gitu nggih. Wong membunuh sudah ada 1 korban kok malah dibunuh gitu ya. Jalan pikir mereka itu kalau sudah ada 1 nyawa yang tercabut, mbok yo aja tambah meneh gitu ya. Orang yang meninggal, nyawa yang tercabut. Ya nek wis membunuh just di penjara wae to, berapa tahun ben kapok. Tapi yang terjadi sekarang kan ya orang kan sangat bermudah-mudah dalam membunuh orang lain. Karena yang namanya hukum manusia kan nanti bisa misalnya diakali kan gitu ya. Pembunuhan misalnya berapa? 10 tahun nanti dapat remisi gitu ya. Kemudian dapat ampunan ini, ampunan itu, kemudian jadi 1 tahun, kemudian jadi 2 tahun. Kan katanya gitu ya, tinggal kuat-kuatan apa istilahnya? Pengacara misalnya gitu ya. Yang tuntutannya 10 tahun bisa jadi cuma beberapa bulan. Kan bisa jadi cuma 1-2 tahun saja. Nah, tetapi kalau kisos itu ditegakkan, mungkin waktu kejadian itu terlihat kejam. Tapi itu kan membuat efek jera yang sangat luar biasa. Wah, kok nek mateni aku balas di pateni. Kalau saya nusuk, saya ditusuk. Kalau saya nabrak dengan sengaja, saya nanti ditabrak. Ya kan orang jadi mikir gitu ya. Tidak seperti yang sekarang ini gitu ya. Orang bermudah-mudah dalam masalah pembunuhan, bahkan di beberapa saat yang lalu hanya karena serempetan motor nih, serempetan antar motor dan mobil, pengemudi mobil diteriaki maling, kemudian dibunuh orang kan gitu ya. Nah, itu kan karena ya emosinya yang sangat tinggi, hukumannya yang tidak membuat jera, sehingga orang jenenge maling wis diantemi nganti mati misalnya seperti itu ya. Yaitu tidak menimbulkan efek yang jera. Tapi kalau kisos itu benar-benar bisa ditegakkan, maka janji dari Allah Subhanahu wa taala hayatun. Di sana ada kehidupan. Bahwa kehidupan seseorang itu benar-benar terjaga, yang dalam arti lain orang-orang itu benar-benar takut untuk membunuh orang lain. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok iso ya, Allah kan bisa merubah perasaan seseorang yang dari gampang-gampang jadi khawatir gitu ya. Jadi orang yang mudah dalam membunuh karena hanya hukumannya penjara, jadi khawatir karena hukumannya balas dibunuh. Nah, itu kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti sekarang kita belajar seperti ini kan tidak bisa dipraktekkan. Tetapi kata ulama yang terpenting bahwa kita tahu hukum kisos itu ada dalam syariat Islam. Ketika mungkin dimunculkan di media atau mungkin dibumimkan gitu ya. Wah, kisos itu begini, kisos kuwi ngono, Islam kuwi kejam dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu atau berprasangka sesuatu yang menunjukkan kita tidak terima dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai keluar. Bahwa kisos itu misalnya wajib ditegakkan, kita belum bisa, ya wis gitu ya. Tapi jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang ikut menyudutkan, yang seakan-akan kita ngomong bahwa kita tidak terima dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Nah kalau kita ditanya misalnya, lah karmu kisos ki ditegakkan apa ora? Ya kalau ada apa? Kalau regulasinya itu sesuai dengan syariat Islam ya ditegakkan. Nek ora ya ora iso kan gitu ya. Tapi bagaimana pandangan kita tentang kisos? Ya itu adalah syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak usah melu-melu ngelek-ngelek gitu ya. Dia bukan dalam hal kisos saja, dalam hal yang lainnya gitu. Kalau memang kita mendukung itu tidak bermanfaat misalnya gitu ya, malah mungkin jadi bulian, malah mungkin jadi bermusuhan dengan teman-teman kita, yang paling tidak kita diam kan gitu ya. Kita diam, tidak perlu menjelek-jelekkan, ikut menjelek-jelekkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya ada waktu nggih? Kemudian bagian yang kedua. Kutiba alaikum idza habara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyah. Diwajibkan atas kalian apabila datang kepada seseorang dari kalian tanda-tanda kematian, artinya sudah merasa mau mati, entah karena sakit, entah karena hal yang lain, ngaten nggih. Jika dia meninggalkan harta, in taraka khairan. Apa yang diwajibkan atas dia? Al-wasiyatu, berwasiat. Berwasiat untuk siapa? Lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Kepada kedua orang tua dan kerabat dengan baik. Yang perlu diketahui pada dasarnya bahwa ayat ini dimansuh, dihapus hukumnya dengan ayat-ayat warisan. Jadi ini bahwa ini suatu kewajiban dulunya iya, gitu ya. Tetapi ayat ini sudah dihapus dengan ayat-ayat yang menunjukkan pembagian warisan. Karena di sini kan wasiatnya bagi kedua orang tua. Dua orang tua itu kan ahli waris, termasuk ahli waris. Bagiannya sudah ditentukan oleh Allah nanti di surat An-Nisa. Kerabat, kalau kerabat itu misalnya istri atau suami warisan, maka wasiat bagi mereka itu tidak bisa berlaku. Misalnya orang yang mau mati memesankan sesuatu gitu ya. Nanti untuk anak saya yang fulan sekian, istri dapat jatah ini. Itu semuanya terhapus. Maksudnya semuanya terhapus itu semuanya tidak bisa berlaku. Yang diberlakukan itu adalah hukum warisan. Lah kemudian wasiat itu masih bisa berlaku apa enggak? Wasiat itu masih ada syariatnya apa enggak? Ulama menjelaskan wasiat itu masih ada ketika ingin diberikan kepada selain ahli waris. Terutama itu kepada kerabat, gitu ya. Jadi kalau ulama itu menjelaskan, misalnya ada kerabatnya yang miskin. Kerabat miskin ini mungkin pamannya, paman kan bukan ahli waris gitu, pamannya atau sepupunya gitu ya, atau siapa dari kerabatnya ada yang miskin misalnya gitu ya. Daripada dia berwasiat untuk misalnya untuk pondok pesantren, gitu ya, untuk apa? Untuk masjid dan lain sebagainya, lebih afdol kalau dia berwasiat untuk kerabatnya. Gitu ya. Karena apa? Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang itu bersedekah, berinfak, memberikan harta kepada kerabatnya, itu dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama itu pahala infaknya, sedekahnya. Yang kedua itu pahala silaturahmi, pahala dalam hubungan kekerabatan, dalam menyambung hubungan kerabat. Maka kan di sini al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, yang ditekankan oleh Allah sebelum turunnya ayat warisan, yang diberi wasiat itu kedua orang tua dan kerabat. Ya, kerabat itu bisa kakak, bisa adik, bisa paman dan lain sebagainya. Tapi ketika itu sudah ada ketentuannya, bapak sekian, ibu sekian, istri atau suami sekian, anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, yaitu semuanya menurut pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, kemudian kalau wasiat itu untuk selain kerabat, hukumnya wajib apa enggak? Gitu ya. Maka sebagian ulama kalau itu dalam masalah pemberian, gitu, dalam masalah pemberian itu tidak wajib. Artinya tidak wajib berwasiat.
Tapi kalau dalam masalah hutang atau dalam masalah uang yang dia tanggung, misalnya dia tanggung itu orang yang menitipkan tanggungan kepada dia, itu dia wajib berwasiat. Gitu ya. Artinya saya punya hutang kepada si fulan, dulu si fulan nitipkan kepada saya uang sekian, kok nek mati balik ya. Gitu ya. Sebelum harta warisan saya dibagi dikembalikan, itu wajib disampaikan, ben ngerti gitu ya. Artinya tidak membawa tanggungan sampai ke kematian dia, agar diselesaikan nanti urusannya oleh ahli warisnya. Nah kalau itu cuman sekedar istilahnya biar dia tambah pahalanya gitu ya, kemudian dia berwasiat boleh, tapi dibatasi 1/3. Dan 1/3 itu pun ulama juga menjadi dua pendapat. Kalau dia dari golong dia meninggalkan banyak warisan, artinya keluarganya keluarga kecukupan, warisannya banyak, maka 1/3 itu boleh dijalankan, gitu ya. Atau bahkan wajib dijalankan, wajib ditunaikan. Tapi kalau ternyata keluarganya ini miskin, gitu ya. Jadi misalnya pernah kejadian nih, jadi seorang orang tua mau meninggal, putranya banyak, gitu ya. Harta yang dia tinggalkan itu cuman rumah, gitu ya. Dia berpesan 1/3 harta saya nanti disodakohkan. Gitu ya. Lah kalau gitu kan dadak ngedol omahe kan gitu ya. Dadak ngedol omahe, dan kejadian yang terjadi itu akhirnya keluarganya itu malah ngontrak. Yang semasa hidup suaminya dia sudah punya rumah gitu. Karena wasiat si suami, kemudian rumahnya harus dijual, dan kemudian sisa harta dibagikan kepada semua anak-anaknya, pada putra-putranya itu sampai 8 atau sampai 10 gitu kayak. Yang akhirnya semua keluarganya jadi ngontrak gitu kayak. Artinya yang sebelumnya punya rumah jadi tidak punya rumah. Dapat warisan iya, tapi sebagai kebutuhan pokok kan, sandang, papan, pangan itu malah tidak tercukupi karena wasiat tersebut. Nah kalau yang seperti ini ulama terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan tetap harus dijalankan karena itu wasiat dan itu haknya si mayit gitu ya karena uang-uang dia, harta-harta dia. Yang kedua itu tidak wajib untuk dikerjakan. Kalau keluarganya mau mengiyakan, iya boleh. Tapi kalau ternyata keluarganya keberatan, gitu, terus tidak ngontrak Reni Rono, padahal anaknya masih kecil-kecil misalnya gitu ya, dan nanti tidak tahu bagaimana, di mana dan lain sebagainya, maka sebagian ulama membolehkan itu tidak dijalankan. Karena dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, lebih baik kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka meminta-minta kepada manusia gitu ya. Artinya nek ditinggal tidak ada wasiat sama sekali, 100% harta warisan untuk mereka, mereka jadi cukup, punya rumah, punya lain sebagainya. Tapi karena wasiat kemudian harus diberikan kepada orang lain, malah keluarganya jadi mesake gitu ya. Maka sebagian ulama membagi gitu ya. Ada yang memperkecualikan wasiat itu tidak wajib dijalankan ketika memang hartanya sedikit dan yang menjadi tanggungan itu sangat banyak. Ya wis, biar itu dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Itu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, ya wajib atas orang yang bertakwa. Tapi kembali ke tadi nggih, ini terjadi, hukum ini berjalan sebelum datangnya ayat-ayat warisan. Setelah ayat warisan, ya wasiat itu menjadi tidak wajib gitu ya. Ya ada syariatnya ada gitu ya. Bahwa dia boleh berwasiat 1/3, maksimal 1/3 hartanya itu boleh gitu ya. Ya baik juga gitu ya. Tapi ya tadi tergantung bagaimana keadaan keluarganya. Kemudian saya tambah sedikit karena keterangannya juga pendek ya. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Kalau misalnya orang yang dipeseni gitu ya. Wasiat kan bisa berupa tulisan, bisa berupa pesan gitu ya. Dan secara umum ya namanya wasiat kan tidak banyak didengar orang ya gitu. Mungkin istrinya, mungkin keluarga dekatnya, mungkin anak yang tertua atau dan bagaimana. Kalau sekiranya dia mendengar kemudian dia merasa tidak terima, kemudian diubah, gitu ya, maka dia mendapatkan dosa. Dan mungkin orang yang diuntungkan itu tidak dapat dosa, gitu ya. Ada pihak-pihak yang diuntungkan, tetapi karena ketidaktahuan dia tidak dapat
dosa. Misalnya tadi wasiat sepertiga gitu ya. Wah. Lah kok keluargane entuk sithik no gitu ya. Padahal keluarganya sudah keluarga berkecukupan gitu. Ya wis tak ubah we bahwa wasiatnya hanya 1/5. Dia enggak dapat untung apa-apa, tapi dia dapat dosa. Keluarganya yang dapat tambahan warisan itu malah tidak dapat dosa. Sing trimpo ya karena enggak tahu kan nggih. Mayitnya ya juga tidak bisa protes gitu ya. Keluarganya ya juga karena tidak tahu, dosanya itu hanya ditanggung oleh orang tersebut, orang yang mengubah-ubah gitu ya. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmu 'alal ladzina yubadiluna. Ini pentingnya amanah, ngoten nggih. Walaupun orang yang mengamanahi sudah tidak ada gitu ya. Tapi Allah tetap mendengar, Allah tetap mengetahui, dan kalau diubah itu ada dosanya, itu merupakan sebuah kemaksiatan gitu ya. Walaupun mungkin yang mati ya raisoh nuntut gitu ya, raisoh merimpeni dalam mimpinya ya juga tidak bisa. Tetapi itu syariat Allah yang tidak bisa diubah-ubah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Paling tidak ada 2 gambaran syariat nggih. Pertama syariat qisas, yang kedua syariat wasiat. Yang kalau kita lihat nanti di ayat-ayat Al-Qur'an bahwa kata kutiba di sini paling tidak nanti ada 4 nggih. Ada soal qisas, kutiba alaikum idza hadra ahadukum, soal wasiat, nanti kutiba alaikumus siyam, puasa, nanti dalam masalah jihad gitu ya. Jadi kewajiban dalam masalah jihad yang nanti akan kita bahas perinciannya di ayat 216 nggih. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Tapi bagaimana kewajibannya, bagaimana menjalaninya, insyaallah kita terangkan dalam pertemuan-pertemuan yang mendatang. Faqulu qali hadza astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.